Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Syafakari. Saya dari Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kecamatan 50. Saya merasa sangat bersyukur telah bisa mengikuti 3-in-1 Class yang telah diselenggarakan oleh Sanggar Satvika Indonesia. Dan di sini saya mendapatkan gelar CH. Dalam 3-in-1 Class, kita semua membahas tentang hipnosis, hipnoterapi, dan hipnoenergi, dan juga banyak keseruan-keseruan yang ada di dalam. Mari bergabung bersama kami di 3-in-1 Class Satvika Indonesia. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win CH dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Pada audio ini saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang pengertian sugesti dan contoh sugesti. Pengertian sugesti dan contoh sugesti. Istilah sugesti tentunya tidaklah asing bagi mereka yang telah mengenal dunia hipnosis. Sugesti adalah pemberian suatu pandangan atau pengaruh dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok lain dengan cara tertentu, sehingga orang atau kelompok tersebut menerima pandangan atau pengaruh yang diberikan tanpa berpikir lebih lanjut. Sugesti adalah suatu proses dalam interaksi sosial dengan cara memberikan pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada seseorang lainnya sehingga dapat menggerakkan atau mempengaruhi hati orang tersebut untuk mengikuti pandangan dan pengaruh yang diberikannya. Pengaruh sugesti lebih mudah terjadi jika orang yang memberikan sugesti adalah orang yang berpengaruh, orang yang berwibawa, atau pemimpin dari orang tersebut. Selain dari orang-orang tersebut, sugesti dapat juga terjadi dari teman-teman dekat, bahkan yang lebih rendah derajatnya dengan dia. Contoh sugesti antara lain: yang pertama, seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu desa memberi pandangan kepada masyarakat bahwa kekeringan mata air di desa mereka karena masyarakat menebangi hutan di hulu sungai. Dia menyarankan agar masyarakat tidak mengambil kayu lagi di hulu sungai dan dengan cara bergotong royong menanam pohon kembali.
Masyarakat di desa itu tanpa perlu berpikir panjang langsung mengikuti saran dari tokoh masyarakat tersebut. Contoh sugesti kedua. Seorang yang hidupnya susah menyarankan kepada temannya agar ia terus melanjutkan sekolahnya dan belajar dengan baik. Dan ia mengatakan kepada temannya bahwa ia sekarang menyesal karena dulu tidak mau bersekolah sehingga hidupnya menjadi susah. Mendengar saran dari temannya itu, ia tersugesti untuk belajar dengan baik dan harus berusaha untuk melanjutkan sekolah. Oke, lanjut contoh sugesti yang ketiga. Seorang yang selama ini tidak disiplin dan malas, oleh pemimpinnya diberi pandangan dan saran agar ia harus disiplin dan rajin bekerja, karena ia sebenarnya memiliki kemampuan yang bagus, sehingga suatu saat karirnya akan membaik. Mendengar saran atasannya tanpa berpikir panjang, ia mengubah sikapnya dari malas menjadi disiplin dan rajin. Sekilas dari pengertian sugesti dan contoh-contoh sugesti di atas, siapapun dari kita yang sudah terbiasa menjalin hubungan sosial dengan baik dengan lingkungan kita dapat diketahui telah memiliki kemampuan hipnosis secara alamiah dengan cukup baik. Bagi seorang muslim, terlebih sebagai praktisi ruqyah misalnya, tentunya kita tidak hanya berpikir bagaimana agar sugesti itu efektif, tetapi juga apakah sugesti itu diridhoi Allah atau tidak. Mengapa begitu? Karena seorang muslim punya tujuan hidup untuk mendapatkan kebaikan di dunia juga di akhirat. Untuk mencapai tujuan itu, seorang muslim sekuat tenaga berupaya untuk tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu selipkanlah sugesti-sugesti yang baik dalam tiap sesi ruqyah yang kita adakan, agar perlahan tapi pasti terjadi perubahan positif di level pikiran alam bawah sadar masyarakat kita. Dari segi teknik sugesti yang efektif, menurut ahli hipnosis itu harus disampaikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang mudah dipahami oleh subjek. Istilah untuk klien hipnosis. Dalam hal ini adalah subjek serta kosakata dan istilah yang dipahami oleh subjek. Selain itu, sugesti harus disampaikan dengan kaidah passing leading. Passing berarti fakta dan leading berarti saran. Kalimat hipnosis adalah kalimat saran yang diselipkan di antara kalimat fakta. Kemudian lakukan pengulangan di kata dan kalimat penting. Karena pengulangan akan lebih efektif dalam menembus pikiran bawah sadar seseorang. Mulailah melakukan pengamatan terhadap pola-pola sugesti alami yang sebenarnya telah sering kita berikan sebagai roki kepada margi-margiah. Demikian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan tentang pengertian sugesti dan contoh-contoh sugesti dapat bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan kami di audio edukasi hipnosis hipnoterapi kami selanjutnya. Salam dari kami, back to our Satvika, mantap jiwa, bebas merdeka.
Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.